Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosdiana dari SMP Negeri 3 Makassar. Yang saya hormati Bapak Ibu dan anak-anakku, seluruh peserta didik yang saya banggakan. Saya akan memaparkan makna kurikulum dalam pendidikan. Ada beberapa poin penting. Yang pertama, apa itu kurikulum? Mengutip laman Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek, khususnya kurikulum Merdeka, adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten pembelajaran akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Melalui kurikulum, pengalaman belajar siswa atau peserta didik dibentuk dari titik awal hingga akhir. Komponen kurikulum terdiri atas 5, yaitu tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Kelima komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Selanjutnya, fungsi kurikulum bagi peserta didik sebagai sarana untuk mengukur kemampuan dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat dengan mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Yang kedua, mengapa kurikulum perlu berubah? Selalu muncul pertanyaan seperti ini. Mengapa kurikulum terus berubah-ubah? Apa maksud di balik perubahan kurikulum di suatu negara? Di sini menjelaskan bagaimana kurikulum perlu berubah. Semua itu demi memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan zamannya. Sekali lagi, kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi saat ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin maju. Metode dan konteks kurikulum sebelumnya tentu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan kondisi dan karakteristik peserta didik saat ini. Sesuai kutipan berikut, "It takes a village to raise a child." Butuh seluruh desa untuk membesarkan seorang anak. Semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Sejatinya, kurikulum dirancang untuk murid. Yang ketiga, mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Kurikulum memang dirancang oleh pemerintah pusat. Lantas, bagaimana dengan keadaan suatu pendidikan yang beragam dari Sabang sampai Merauke? Dan yang paling utama, bagaimana dengan kebutuhan murid yang berbeda-beda? Alasan mengapa kurikulum perlu diadaptasi di tingkat satuan pendidikan. Jadi, kurikulum perlu diadaptasi karena mengingat situasi dan kondisi sekolah yang berbeda-beda.
Demikian pula latar belakang dan kemampuan siswanya pun berbeda-beda. Maka kurikulum perlu diadaptasi agar sesuai dengan keadaan satuan pendidikan. Yang keempat, kurikulum dalam pembelajaran. Melanjutkan pemahaman bahwa kurikulum harus disesuaikan dengan keadaan suatu pendidikan dan kebutuhan murid. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana mengembangkan kurikulum untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Intinya, kurikulum adalah rencana pembelajaran. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dan berkaitan langsung dengan kurikulum ini wajib memahaminya. Jadi, dokumen kurikulum operasional satuan pendidikan merupakan dokumen yang dinamis, mengikuti perubahan dan kebutuhan suatu pendidikan. Yang kelima, prinsip umum pembelajaran. Di sini saya menjelaskan tentang prinsip-prinsip pembelajaran paradigma baru, yaitu untuk membantu murid dalam mencapai kompetensinya. Pembelajaran dan asesmen merupakan bagian yang setidaknya tidak terpisahkan, karena guru dan peserta didik perlu memahami kompetensi yang dituju, sehingga perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran diupayakan guna mencapai kompetensi tersebut. Oleh karena itu, prinsip pembelajaran dapat dimaknai secara utuh bersamaan dengan prinsip asesmen. Pembelajaran dan asesmen merupakan suatu kesatuan siklus yang pada ujungnya membantu keberhasilan peserta didik di dalam kelas. Yang keenam, yang harus dipahami mengenai capaian pembelajaran. Dalam implementasi kurikulum Merdeka, capaian pembelajaran menjadi acuan kompetensi dan kriteria yang ingin dicapai dalam sebuah mata pelajaran. Melalui pelatihan mandiri di PMM akan memahami tentang bagaimana konsep capaian pembelajaran sekaligus hubungannya dengan teori Piaget dan teori konstruktivisme. Yang ketujuh, kompetensi, capaian pembelajaran, dan profil pelajar Pancasila. Khususnya mengenai profil pelajar Pancasila, sebelumnya di poin 6 sudah dibahas mengenai kompetensi dan capaian pembelajaran. Jadi, profil pelajar Pancasila adalah luaran jangka panjang yang diharapkan dari kurikulum. Untuk mewujudkannya perlu proses yang konsisten dari fase PAUD sampai jenjang SMK, SMA. Pelatihan mandiri akan membahas kaitan antara kompetensi dan capaian pembelajaran dengan terwujudnya profil pelajar Indonesia. Dengan begitu, kita dapat memahami bagaimana implementasinya di kelas. Dan yang terakhir, struktur pembelajaran dalam kurikulum Merdeka.
Seperti apa proses pembelajaran dengan paradigma baru melalui implementasi kurikulum Merdeka? Nah, di sini ada perubahan utama pembelajaran di setiap jenjang pada kurikulum Merdeka ini. Bagaimana dengan asesmen, pembelajaran proyek, dan alokasi waktu pembelajaran? Di sini dipaparkan, kita mulai memberikan jawaban dengan mengikuti secara rajin pada pelatihan mandiri melalui platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar. Akan dibahas secara mendalam tentang struktur pembelajaran yang sesungguhnya. Demikian dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.